Hai semuanya, selamat pagi. Nah, kembali lagi bersama Ibu Febri. Hari ini kita akan belajar IPS. Tapi Febri mau tanya dulu, gimana kabar kalian selama di rumah? Ibu harap kalian sehat-sehat ya. Nah, kita akan mulai belajar, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini kami akan belajar IPS. Biarlah Tuhan mau tolong kami sehingga kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, anak-anak mampu mengerti dan menjelaskan berbagai jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, baik dalam bidang agraris, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun jasa. Nah, yang kedua, anak-anak mampu membuat sebuah peta pikiran tentang satu jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Selamat belajar. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu sangat bermacam-macam atau sangat beragam. Nah, yang pertama itu agraris. Agraris meliputi pertanian, perkebunan. Nah, pertanian menghasilkan padi, jagung, umbi-umbian, sayur-sayuran, sedangkan perkebunan menghasilkan teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Nah, yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan pembudidaya hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Nah, contohnya bebek. Bebek yang dipelihara akan dimanfaatkan daging dan telurnya, baik itu untuk dimakan secara langsung oleh keluarga yang memelihara maupun dapat dijadikan sebagai bahan baku. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah sapi yang dipelihara dapat dimanfaatkan daging, susu maupun kulitnya. Nah, yang ketiga itu perikanan. Perikanan adalah kegiatan penangkapan dan pembudidaya berbagai jenis hewan perairan. Nah, perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan air laut maupun perikanan air darat. Nah, perikanan air darat dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air payau. Dalam air tawar ada jenisnya, yaitu ada ikan nila, ada ikan lele, ada ikan gurami. Dan di air payau itu ada udang yang sering kalian makan mungkin dari air payau. Nah, yang selanjutnya itu perikanan air laut, yaitu ada ikan tuna, ikan teri, dan ikan kerapu. Nah, yang keempat adalah perhutanan. Perhutanan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan sumber daya hutan, ya. Hasil perhutanan itu seperti kayu jati, kayu damar, kayu rotan. Semua ini dapat dilakukan atau dapat dijadikan sebagai bahan baku mebel atau untuk membangun rumah. Seperti mebelnya seperti meja, kursi, atau pembangunan rumah, ya. Nah, selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Nah, pertambangan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertambangan mineral logam, yaitu adalah barang tambang berbentuk biji yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Nah, contohnya adalah emas, perak, timah, dan aluminium. Nah, mineral logam ini
diolah, dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, sebagai alat elektronik, dan juga sebagai perhiasan. Jadi kalau perhiasan, alat rumah tangga, maupun alat elektronik itu dari mineral logam. Sedangkan yang kedua adalah mineral non-logam, yaitu kebalikannya dari logam tadi. Mineral non-logam adalah barang tambang yang tidak dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya apa ya? Contohnya adalah batu kapur, belerang, dan juga pasir, ya. Nah, yang ketiga itu adalah sumber energi. Sumber energi adalah hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah minyak bumi yang dimanfaatkan untuk kendaraan, ya. Nah, begitu juga dengan yang keenam, perindustrian, yaitu kegiatan mengelola barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, barang industri ini dapat dilakukan secara sederhana di rumah ataupun secara besar di pabrik. Misalnya kalau industri yang biasa sederhana di rumah adalah menjahit, ya. Tapi kalau industri yang besar biasanya ada contohnya, yaitu industri makanan, ya, industri minuman. Makanan macam-macam ya, ada makanan ringan dan sebagainya. Minuman, industri pakaian, celana, baju, dress, industri kendaraan, motor, mobil, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen, atau biasa dikatakan sebagai kegiatan membeli barang dari orang lain, yaitu produsen, untuk dijual kembali ke orang lain, yaitu konsumen. Jadi kamu kalau sebagai perdagangan berarti dia bagiannya adalah mendistribusikan atau menyalurkan barang. Nah, biasanya contohnya itu adalah pasar tradisional, yaitu kegiatan jual beli. Itu terjadi distribusi dan konsumsi. Lalu yang kedua adalah pasar modern, sama juga. Yang ketiga itu toko. Yang keempat warung. Yang kelima kaki lima. Dan yang keenam yang sekarang lagi booming yaitu perdagangan online, barang online. Kita tinggal pesan lewat handphone, lewat laptop. Nah, yang ke-8 yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah pemberian layanan kepada orang lain. Nah, jasa itu tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Jasa ini ada bermacam-macam. Febri bagi menjadi 3 bagian. Itu jasa keamanan, arti jasa untuk menjaga kita supaya tetap aman, menjaga kita dari kekacauan, yaitu yang bekerja adalah tentara, polisi, dan juga satpam. Nah, yang kedua adalah jasa kesehatan, adalah orang-orang yang bekerja membantu kita ketika kita dalam kelemahan tubuh, seperti dokter, bidan, maupun perawat. Nah, yang berikutnya adalah jasa pendidikan, jasa yang mendidik kita, yaitu dosen, guru, maupun guru les. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar ada 8 jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia, yaitu agraris, yaitu ada pertanian dan perkebunan, ada peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan,
perindustrian, perdagangan maupun jasa. Nah, jadi setelah anak-anak mendengar, tugas yang akan ibu kasih adalah anak-anak harus membuat sebuah peta pikiran di kertas karton. Ya, peta pikiran di kertas karton. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih satu jenis kegiatan ekonomi yang akan kamu buat dalam peta pikiran tersebut. Kamu boleh pilih agraris, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Kamu pilih salah satu. Lalu yang kedua, kamu tentukan hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang sudah kamu pilih tadi. Hasil usaha apa yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut? Oke, yang ketiga, tentukan satu atau dua manfaat dari kegiatan ekonomi yang sudah kamu pilih. Satu atau dua, kamu boleh pilih satu atau dua manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut. Dan langkah kedua yang harus kamu lakukan adalah gambarlah jenis kegiatan yang sudah kamu pilih pada kertas karton, serta tuliskan nama dan penjelasan singkat kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, tuliskan hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut. Dan yang ketiga, tuliskan satu atau dua manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, contoh peta pikiran ini dapat kamu lihat di gambar dan video yang diberikan. Nah, tugas ini akan dikumpul via WA. Jadi kamu harus foto yang bagus ya, yang terang, supaya dikirim ke Ibu Febri via WA, dan batas pengumpulannya adalah Jumat 24 April 2020. Pembelajaran hari ini, semoga anak-anak tetap semangat belajar dan kita bersyukur pada Tuhan. Karena itu kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti materi hari ini. Tuhan berkati juga kami supaya kami juga boleh tetap setia dalam belajar dan boleh setia sama Tuhan. Juga berdoa Tuhan, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tugasnya dikumpul pada hari Jumat 24 April 2020. Nah, dadah, sampai jumpa lagi di minggu depan. Salah satu contoh peta pikiran yang sudah Ibu Febri buat. Nah, di sini jenis usahanya atau jenis kegiatannya adalah kegiatan di bagian perdagangan. Namanya itu toko Esmart. Lalu hasil usaha dari toko ini adalah mendapat keuntungan, menghasilkan uang. Lalu manfaatnya adalah menyediakan kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, masyarakat dapat menikmati dan membeli barang yang tersedia. Nah, ini adalah contohnya. Kalian bisa buat seperti ini atau bisa mengkreasikan hasil peta pikiran kalian lebih bagus lagi. Oke, thank you.